Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perilaku struktur beton. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkuatan struktur menggunakan fiber reinforced polymer atau sering kita sebut dengan istilah FRP. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu ACI 4402R tahun 2017, yaitu tentang Guide for Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures. Jadi ini merupakan referensi terbaru terkait dengan prosedur perkuatan struktur menggunakan FRP. Jadi Anda bisa membaca detail terkait dengan prosedur perkuatan dalam referensi ini. Kita mulai dari pengenalan, yaitu bahwa yang disebut sebagai FRP itu merupakan salah satu alternatif perkuatan yang dapat menggantikan beberapa teknik perkuatan tradisional yang sering kita gunakan. Misalkan di sini ada steel plate bonding, jadi misalkan kita punya penampang beton begitu. Nah, di sini kemudian di bawah misalkan kita kasih plate begitu, kemudian kita angkur. Nah, ini merupakan bentuk daripada perkuatan menggunakan steel plate. Kemudian bisa juga menggunakan teknik section enlargement, jadi pembesaran penampang. Ya, misalkan pertama kita hanya memiliki penampang dengan ukuran sekian begitu, kemudian kita ingin meningkatkan kekuatan dan juga kekakuan daripada suatu elemen balok ini, maka kita bisa meningkatkan penampang atau memperbesar penampang menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan tulangannya begitu, tulangan tambahan, kemudian dicor ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dalam section enlargement. Kemudian ada juga external post tensioning. Jadi misalkan kita memiliki suatu balok dan ini adalah arah memanjangnya begitu, kemudian kita kasih post tensioning ya. Jadi ini salah satu bentuk untuk meningkatkan kekuatan ya. Dan juga ini juga bisa menjadi lawan rendut daripada beban yang bekerja. Jadi kalau ada post tensioning, apalagi kalau dia bisa membentuk suatu kurva yang tidak lurus seperti ini ya, tetapi dia bisa membentuk suatu kurva parabolik, maka dia bisa menjadi lawan rendut dan ini akan memberikan seperti chamber begitu, ada lendut ke atas begitu yang bisa menahan defleksi ke bawah. Nah, oke. Nah, kemudian FRP system ini atau sistem FRP. Jadi dalam perencanaan FRP ini kita bicara sistem secara suatu sistem ya. Jadi ada FRP itu sendiri dan juga resinnya sebagai satu kesatuan. Jadi dalam aplikasinya kita tidak bisa memisahkan antara FRP dan resin karena itu bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, ini menawarkan suatu kelebihan dibandingkan dengan teknik tradisional yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah dia adalah ringan. Jadi dibandingkan dengan material yang lain, nanti akan kita bahas lagi lebih detail di slide berikutnya. Jadi kelebihannya adalah ini ringan dibanding dengan material yang lain ya. Kemudian juga ini relatif mudah untuk diinstal. Jika kita bandingkan misalkan dengan steel plate ini, perkuatan menggunakan steel plate, maka ini jauh lebih mudah ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ini steel plate ini relatif lebih berat daripada FRP, dan tentu saja ini juga memerlukan angkur yang cukup banyak begitu ya. Dan ini FRP itu akan lebih mudah untuk diinstal. Kemudian kelebihan yang lain adalah dia tidak mengalami korosi ya. Yang ketiga, kalau kita bandingkan lagi dengan steel plate ya, karena steel plate ini sebagai external strengthening, nah ini akan mudah terjadinya korosi, akan mudah mengalami korosi. Sedangkan FRP karena dia adalah fiber reinforced, maka dia tidak dapat mengalami korosi. Jadi secara jangka panjang, maka FRP ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis perkuatan yang lain ya. Jadi pada umumnya
ketika kita memilih jenis perkuatan, maka setidaknya ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama mungkin adalah terkait dengan efektivitas ya, efektivitas daripada teknik perkuatannya. Kemudian yang kedua adalah workability atau kemudahan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga bisa durability atau keawetan daripada perkuatannya. Kemudian yang terakhir bisa jadi dia dari segi ekonominya seperti apa ya. Nah, yang pertama adalah efektivitas. Jadi untuk suatu elemen struktur yang berbeda dan juga mungkin berada di tempat yang berbeda akan menghasilkan suatu jenis perkuatan yang berbeda untuk kategori efektivitas, workability, durability, dan ekonomisnya. Nah, misalkan kita ingin memperkuat suatu elemen lentur dan geser, tentu saja FRP ini cukup efektif ya. Tetapi kalau kita jadi ini ada lentur, ada geser, maka FRP memiliki efektivitas yang cukup baik. Tetapi kalau kita peruntukkan untuk memperkuat kapasitas atau meningkatkan kapasitas tekan suatu kolom begitu, maka ini tidak dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan, karena FRP ini memang tidak diperuntukkan untuk meningkatkan kekuatan tekan dari elemen struktur ya. Dan memang kalau kita ingin aplikasikan dalam suatu elemen kolom misalkan, nah ini bisa meningkatkan duktilitasnya ya, relatif duktilitasnya ya, bukan kekuatan tekannya. Kemudian terkait dengan workability ya, tentu saja FRP itu bisa jadi merupakan suatu pilihan yang dia mudah dikerjakan di suatu area begitu. Tetapi karena ini adalah teknologi yang relatif baru dan tidak semua kontraktor itu bisa melaksanakan perkuatan menggunakan FRP ini, maka cenderung bahwa FRP ini akan mudah dikerjakan di kota-kota besar, tetapi akan menjadi sulit untuk daerah-daerah yang memang dia terpencil begitu. Nah, jika seperti itu, maka barangkali jenis perkuatan yang lain akan lebih mudah digunakan, misalkan dengan menggunakan tadi section enlargement ya, itu adalah suatu perkuatan teknik perkuatan yang tradisional dengan concrete jacketing, misalkan dengan menambah volume betonnya ya, terkait dengan workability. Kemudian juga dengan durability ya, tadi sudah disinggung bahwa FRP itu memiliki keunggulan, yaitu dia tidak bisa mengalami korosi ya, ini merupakan keunggulan daripada FRP ya. Kemudian juga kita tinjau dari segi ekonomis. Biasanya memang ketika kita berdiskusi dengan owner, maka biasanya kita dibatasi dari segi budgetnya. Jadi budget dari owner itu berapa, sehingga kita nanti akan mempertimbangkan apakah aplikasi menggunakan FRP ini memungkinkan ya begitu, karena FRP ini cenderung memiliki harga yang relatif mahal ya. Tapi kalau kita tinjau secara makro begitu dan jangka panjang, maka bisa jadi pilihan FRP ini lebih ekonomis daripada jenis perkuatan yang lain. Jadi ketika kita melakukan pemilihan jenis perkuatan yang cocok untuk suatu elemen struktur di tempat tertentu ya, maka beberapa hal ini perlu kita pertimbangkan, dan bisa jadi satu tempat mungkin FRP menjadi suatu pilihan yang terbaik, bisa jadi di tempat lain atau elemen struktur dengan kategori atau kondisi yang tertentu, maka FRP bukan merupakan pilihan yang baik. Justru teknik yang tradisional itu yang mungkin memiliki nilai yang tinggi. Nah, biasanya ketika kita melakukan pemilihan ya, pengambilan keputusan terkait dengan metode apa yang perlu kita gunakan atau perlu kita aplikasikan pada suatu elemen struktur, biasanya kita memberi suatu bobot pada beberapa parameter ini ya. Misalkan di sini berapa persen begitu, ini juga berapa persen, ini berapa persen, ini juga berapa persen, dan totalnya kalau kita tambahkan ini adalah 100% ya. Kemudian kita pertimbangkan, misalkan di sini ada pilihan alternatif A begitu, misalkan alternatif A itu adalah FRP,
Kemudian ada juga alternatif B, misalnya alternatif B itu adalah steel plate ya. Kemudian alternatif C misalkan itu adalah concrete jacketing, maka masing-masing nanti akan memiliki nilainya ya, dan kita lihat mana yang paling besar berdasarkan ini, dan masing-masing nilai ini nanti akan kita kalikan dengan bobotnya ini sehingga mendapatkan nilai total, dan disitulah kita bisa menentukan jenis perkuatan apa yang paling cocok untuk kita terapkan. Oke, karena ini adalah pembahasan terkait dengan FRP, maka kita fokus pada perkuatan FRP saja. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa salah satu keunggulan daripada FRP itu adalah ringan ya. Jadi Anda lihat di sini, jadi FRP itu dapat dibagi menjadi 3 jenis ya. Jadi ada glass, ada karbon, ada aramid, ada 3 jenis. Nah, Anda lihat bahwa dari segi berat jenisnya, maka di sini relatif bahwa ini cukup dia cenderung di bawah 2,1 gram per cm pangkat 3. Nah, kalau Anda bandingkan dengan material konstruksi yang biasa kita gunakan, yaitu beton misalkan ya. Nah, beton itu kan sekitar 2,4 ya, 2,4 gram per cm pangkat 3 ya. Kemudian kalau baja ya, itu 7,85 gram per cm pangkat 3. Jadi Anda lihat bahwa ini FRP ini memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada material konstruksi beton maupun baja ya. Belum kita kalau kaitkan dengan penampang yang kita gunakan, jadi biasanya FRP ini terutama kalau bentuk lembaran ya, jadi tebalnya itu tidak terlalu besar begitu, sehingga jika dikalikan dengan berat jenisnya yang juga ringan, maka dia akan menghasilkan berat yang dapat kita abaikan ya. Jadi berat FRP itu bisa kita abaikan ya. Kemudian coefficient of thermal expansion, jadi ketika kita bicara suatu material komposit ya, misalkan kita punya penampang begitu, ada material A, material B begitu. Kemudian masing-masing dari kedua material ini memiliki coefficient of thermal expansion yang berbeda. Dan ketika terjadi atau ketika penampang ini kita perlakukan di suatu tempat yang memiliki perubahan temperatur yang cukup signifikan misalkan, maka akan terjadi pemuaian ya. Tetapi karena coefficient of thermal expansion-nya berbeda antara A dan B, maka di sini nilai pemuaiannya akan berbeda. Kalau ini kita lihat dalam bentuk penampang ya, maka kalau kita bicara yang memanjangnya begitu, ini adalah yang A, ini yang B. Misalkan ini thermal expansion-nya, koefisiennya di sini misalkan di sini lebih besar dan ini lebih kecil begitu, dan ini akan relatif memiliki pemuaian atau perubahan volume yang lebih besar daripada yang B, maka ini tentu saja yang A ini akan ketika dijadikan sebagai suatu komposit, maka tentu saja yang B akan menahan yang A, dan A akan memberikan mengajak ini akan melakukan perpanjangan. Jadi totalnya bahwa A ini tidak akan sebesar ini, tetapi mungkin di sini ya, di sini. Tetapi yang di sini juga akan tidak di sini, tapi dia akan lebih memanjang begitu. Nah, kalau tidak kalau ini perbedaan coefficient of thermal expansion ini jika tidak dapat diakomodir di daerah transisi antar dua komposit ini, maka akan terjadi retak ya. Walaupun itu adalah retak mikro, tapi tetap saja itu adalah merupakan suatu keretakan. Itu kalau kita bicara suatu komposit ya. Sebenarnya beton itu sendiri merupakan komposit. Ya, ada agregat, ada matriks semen. Ya. Nah, masing-masing agregat punya coefficient of thermal expansion, dan ini juga punya coefficient of thermal expansion yang sendiri ya. Jadi ternyata dari beberapa paper yang pernah diterbitkan itu mengungkapkan bahwa dari segi betonnya sendiri, ketika kita menggunakan suatu jenis agregat tertentu ya, dan kita bandingkan dengan matriks semen,
Maka ketika coefficient of thermal expansionnya itu terlalu jauh, maka ternyata setelah diamati dengan mikroskop, ya, maka ini banyak terjadi keretakan di antara daerah transisi antara agregat dan matriks semen, ya. Itu kalau kita lihat betonnya saja seperti itu, apalagi kalau kita lihat ini FRP, ya, perkuatan FRP dua komposit beton antara dengan FRP. Nah, kemudian terkait dengan efek temperatur tinggi, maka di sini ada yang disebut sebagai glass transition temperature, ya. Jadi glass transition temperature, jadi TG. Nah, ini sangat mempengaruhi daripada modulus elastisitas daripada FRP yang kita gunakan. Ya, jadi sangat mempengaruhi modulus elastisitas, dan ini ketika ini dilewati, jadi TG ini antara 60 sampai 82, kalau dilewati maka elastik modulus daripada FRP yang kita gunakan akan secara signifikan akan tereduksi, ya. Oke, dan tentu saja ini tidak menguntungkan bagi kita, ya. Kemudian terkait dengan tensile behavior, jadi perilaku tarik, maka di sini Anda lihat di sini tabel ada beberapa keterangan, ya. Di sini kita tadi seperti yang sudah disinggung bahwa FRP itu kita bagi secara garis besar, kita bagi menjadi 3, yaitu karbon, kemudian ada glass, ada aramid, ya. Kemudian masing-masing itu ada subdivisinya, ada pembagiannya lagi. Misalkan di sini untuk karbon ada karbon untuk general purpose, kemudian ada high strength, ada ultra high strength, kemudian ada high modulus dan ultra high modulus. Jadi kalau kita bicara grafik tegangan dan regangan begitu, maka di sini misalkan kalau kita bicara high strength, maka kita hanya peduli pada puncaknya saja. Jadi kita lihat mungkin puncaknya di sini. Kemudian ada ultra high strength, ya bisa jadi dia lebih besar lagi. Kemudian kalau kita bicara high modulus, dia hanya concern pada modulus elastisitasnya. Ya, misalkan dia di sini. Ya. Modulusnya besar, tapi bisa jadi dia puncaknya kecil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga E-glass, ada S-glass, kemudian ada jenis aramid untuk general purpose atau high performance. Oke, masing-masing kita lihat ada elastic modulusnya, kemudian ada juga ultimate strength-nya. Ya, nanti tergantung daripada engineer-nya, apakah dia membutuhkan elastic modulus yang cukup besar, ataukah dia fokus hanya pada ultimate strength-nya. Ya. Kemudian kita lihat terkait dengan perilaku tekannya. Jadi externally bonded FRP system ini should not be used as compression reinforcement due to insufficient testing to validate its use in this type of application. Jadi istilahnya bahwa sebenarnya FRP, sistem FRP ini tidak diperuntukkan untuk elemen tekan, ya, atau meningkatkan kapasitas tekan, ya. Jadi karena di sini salah satu alasannya adalah belum adanya pengujian yang mencukupi terkait dengan aplikasi untuk meningkatkan kapasitas tekan ini. Kemudian terkait dengan bagaimana kita merancang perkuatan menggunakan FRP ini, maka sebelumnya kita singgung bahwa dalam FRP ini, dalam perencanaan perkuatan FRP ini, maka ada batas limit kekuatan yang harus dipenuhi oleh struktur existing. Jadi sebelum diaplikasikan FRP, maka kita harus cek dulu struktur existing itu harus dapat memikul beban, ya, atau nanti turunannya ada gaya dalam segala macam beban yang dia minimal adalah 1,1 STL. Jadi dia minimal bisa memikul 1,1 beban sendirinya plus 0,7 left load-nya. Oke. Nah, di sini kita harus perhatikan di sini adalah new atau baru, atau kebutuhan yang barunya seperti apa. Ya, kalau dia kebutuhannya lebih rendah daripada yang existing, ya itu tidak masalah. Tapi biasanya ketika terjadi perubahan fungsi, misalkan awalnya adalah perkantoran biasa, kemudian diubah menjadi gudang, tentu saja ada peningkatan live load begitu. Nah, ini tentu saja ini ada penambahan live load ya. Nah, di sini maka live load yang diperhitungkan adalah live load yang baru yang ingin kita antisipasi. Ya, makanya di sini minimum
nominal kita yang sudah dikalikan dengan faktor reduksi ini, existing, itu minimal harus lebih besar atau sama dengan 1,1 berat daripada berat sendirinya ditambah 0,75 dari berat hidupnya. Oke. Kemudian ketika beban hidup itu relatif intens ya, dan itu berada di dalam jangka waktu yang cukup lama atau bisa kita anggap dia hampir permanen begitu. Nah, mungkin di sini kita bisa perlu menerapkan faktor 1,0. Jadi kita mengganti yang 0,75 ini menjadi angka 1,0. Oke. Kemudian tadi terkait dengan beberapa modus kegagalan, maka kenapa kita harus menentukan kuat existing minimal sebelum kita aplikasikan FRP, karena di sini ada beberapa yang menjadi kekhawatiran kita. Ada kemungkinan terjadinya kerusakan, kemudian vandalisme. Jadi vandalisme itu seperti halnya keisengan orang-orang ya, masyarakat begitu. Misalkan di pasar kita taruh FRP begitu. Nah, karena FRP itu seperti stiker ya, jadi kadang kalau orang nggak tahu maka dia bisa iseng merusak atau mencabut stiker tersebut. Padahal itu adalah perkuatan dan itu kan berbahaya untuk strukturnya. Nah, kemudian ini adalah environmental consideration. Jadi mempertimbangkan atau pertimbangan lingkungan. Jadi performa daripada FRP itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi termasuk pemilihan FRP tadi sudah kita singgung, jenis FRP ada 3, ada karbon, ada aramid, dan ada glass. Nah, di sini misalkan untuk kondisi environment yang high alkalinity ya, jadi dia lingkungan dengan alkalinity yang cukup besar atau dengan kelembapan yang cukup besar, maka pilihannya akan cenderung pada tipe karbon ya daripada glass fiber system. Kemudian carbon fiber itu memang memiliki coefficient of thermal expansion-nya hampir 0 ya. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan beton ya, ternyata yang mendekati beton itu adalah mendekati coefficient of thermal expansion-nya beton itu adalah yang tipe glass. Dan seharusnya ini yang lebih baik kita gunakan terkait dengan lingkungan yang memang dia memiliki perbedaan temperatur yang cukup signifikan, misalkan antara pagi dan malam begitu, atau siang dan malam. Kemudian bahwa efek daripada thermal expansion ini tidak terlalu berpengaruh jika selisih perubahan temperatur itu ya itu tidak terlalu besar ya. Misalkan di sini 28 derajat Celcius dianggap tidak terlalu besar atau lebih kecil ya, lebih kecil dari 28 derajat Celcius dianggap tidak terlalu besar. Kemudian terkait dengan electrical conductivity ada tipe glass dan tipe aramid, yaitu efektif sebagai insulator ya. Kemudian yang karbon dia sebagai konduktif. Kemudian ini terkait juga dengan tadi kemungkinan atau probabilitas terjadinya korosi tulangan ya. Kemudian loading consideration, jadi ada pertimbangan terkait dengan pembebanan. Maka di sini Anda lihat untuk beban impact, jadi misalkan beban jembatan itu sering terjadi impact ya, beban tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, dan itu disebut sebagai beban impact. Itu tipe glass dan tipe aramid itu memiliki performa yang lebih baik daripada tipe karbon. Tetapi sebaliknya, tipe karbon itu memiliki ketahanan yang lebih baik untuk rangka beton ya, creep ya. Jadi creep itu adalah deformasi tambahan akibat beban yang bernilai konstan atau beban permanen yang bekerja pada suatu elemen struktur dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi misalkan kalau kita kasih suatu penampang balok misalkan begitu, kemudian ini adalah ketika kita kasih beban, maka mungkin di sini regangannya adalah sekian begitu ya, regangan immediate-nya seperti ini, regangan tiba-tibanya sesaat setelah dikenai beban. Kemudian
jika kita terapkan atau kita aplikasikan beban itu untuk jangka waktu yang cukup lama, maka di sini akan timbul regangan tambahan. Ya, ada regangan yang nilainya kita lihat ya, di sini ada regangan immediate-nya tadi, yang regangan tiba-tiba ditambah regangan creep-nya. Oke, begitu ya. Regangan creep-nya. Oke. Nah, kalau kita bicara creep atas sama dengan creep bawah ya. Tapi kalau beton, jadi besarnya creep pada daerah tekan itu relatif lebih besar daripada tarik, karena tarik itu beton dianggap tidak memikul tarik, sehingga mungkin grafiknya yang lebih benar adalah seperti ini. Jadi ini adalah regangan immediate-nya, kemudian creep-nya akan besar di daerah tertekan begitu, dan dia akan kecil di daerah tarik. Oke, misalkan ini balok di atas dua tumpuan, kita kasih beban, maka yang serat bawah akan tertarik, serat atas akan tertekan. Oke, nah ini karbon itu memiliki ketahanan lebih baik terhadap rangka tersebut. Kemudian terkait dengan desain atau perencanaan perkuatan menggunakan FRP ini, kita mulai daripada material properties-nya. Jadi material properties daripada FRP itu sendiri perlu kita reduksi berdasarkan kondisi daripada lingkungannya, sehingga di sini kita perlu terapkan environmental reduction factor, yaitu CE ya. Jadi ini merupakan fungsi daripada exposure condition, jadi kondisi paparannya. Misalkan di sini ada interior exposure, jadi kalau dia berada di daerah interior atau di dalam ruangan misalkan begitu. Kemudian ada exterior exposure, misalkan ada jembatan, piers, dan parkir yang dia terbuka. Ada juga kondisi ekstrim di mana agresif environmental, misalkan chemical plants atau wastewater treatment plants. Nah, ini merupakan daerah yang memang dia sangat sangat memiliki agresif, merupakan lingkungan yang agresif ya. Nah, kemudian merupakan fungsi juga terhadap fiber, jenis fibernya, apakah dia karbon, kemudian glass atau aramid. Masing-masing akan menghasilkan di antara dua fungsi ini, akan kombinasi daripada dua fungsi ini akan menghasilkan environmental reduction factor. Oke. Nah, ini perlu kita terapkan pada ini kapasitas putus daripada FRP-nya. Jadi ini kita dapatkan dari pabrik ya. Ini adalah spesifikasi pabrik. Ini adalah kapasitas putus daripada FRP dari spesifikasi pabrik. Ini adalah regangan putus yang kita dapatkan juga dari pabrik. Jadi yang kita ikutkan dalam perhitungan desainnya itu merupakan ini tegangan atau kapasitas tarik ultimate yang sudah dikalikan dengan faktor environmental reduction factor-nya. Kemudian ini juga regangannya itu harus kita merupakan regangan yang dari spesifikasi pabrik dikalikan dengan environmental reduction factor-nya. Oke. Dan kita tahu bahwa material FRP ini merupakan material yang elastik ya, linear elastik. Jadi dia sampai putusnya. Jadi dia merupakan suatu material yang sangat ketas. Jadi kalau kita memiliki suatu hubungan tegangan-regangan, ini adalah regangan begitu, dan kemudian ini adalah tegangan. Kalau kita bicara baja konvensional, dia memiliki daerah elastik ya, kemudian mengalami daerah inelastik, kemudian mengalami strain hardening, kemudian putus. Ini adalah baja konvensional. Kemudian kalau FRP ya dia akan cenderung dia memiliki kekakuan yang dia memiliki linear elastik seperti ini, kemudian baru dia mengalami putus, hancur begitu. Sehingga di sini dalam perumusannya hukum Hooke itu akan berlaku, jadi tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Ini berlaku sampai dia putus untuk FRP. Sehingga kalau kita ingin dapat modulus elastisitasnya merupakan tegangan dibagi regangan. Kalau kita ingin tahu modulus elastisitas fibernya, maka sama dengan FFU-nya ya, tegangan putus daripada fibernya dibagi dengan regangan FU-nya.
Kemudian terkait dengan perkuatan lentur, nanti akan kita singgung ada perkuatan lentur, ada perkuatan geser, ada perkuatan nanti ada perkuatan terkait dengan kegempaan juga. Nah, di sini misalkan kita singgung perkuatan lenturnya, maka sesuai dengan kaidah umum dari LRFD, Load Resistant Vector Design, maka bahwa tahanan itu harus lebih besar atau sama dengan beban luar yang bekerja atau momen ultimate yang bekerja. Nah, kemudian kita lihat salah satu dari bentuk failure mode atau tipe keruntuhan daripada FRP ini adalah debonding atau pelepasan antara FRP terhadap concrete parent beton induknya ya, atau substratnya. Jadi misalkan kita punya penampang beton, kemudian di bawahnya ada FRP begitu, maka debonding, pelepasan FRP terhadap beton induknya ini kita sebut sebagai, ini merupakan salah satu bentuk daripada failure mode-nya. Dan ini kita perhatikan dalam desain, kita perhatikan dalam proses perencanaan perkuatan FRP ini. Dan regangan yang menyebabkan estimasi regangan yang menyebabkan dia debonding atau pelepasan antara beton induk FRP terhadap beton induknya kita sebut sebagai regangan FD ya. Regangan FD ini merupakan, kita tuliskan menggunakan rumus empiris ini yang diatur dalam SCI 440 0,41 akar Fc prime dibagi dengan, dimana Fc prime ini adalah kuat tekan ya, kuat tekan beton ya, kuat tekan beton, kemudian N itu adalah jumlah lapisnya, jumlah lapis daripada FRP-nya, kemudian EF itu adalah modulus elastisitas FRP, kemudian TF adalah tebal daripada FRP-nya. Dan ini juga tidak boleh lebih besar daripada 0,9 daripada regangan FU. Ya, tadi kita dapatkan bahwa regangan FU itu sama dengan CE faktor lingkungan dikalikan dengan regangan FU yang didapat dari spesifikasi pabrik ya. Jadi kalau ini tidak boleh lebih besar dari dia tidak boleh lebih besar daripada 0,9 regangan FU, maka 0,9 di sini kita kalikan lagi dengan faktor 0,9. Kemudian ini merupakan ilustrasi terkait dengan debonding. Jadi Anda lihat bahwa ketika terjadi retak, baik itu retak lentur maupun retak geser, maka ini dapat mengakibatkan debonding ya. Jadi pelepasan antara FRP terhadap substrat atau beton induknya. Nah, di sini Anda lihat ini flexure cracking dan ini adalah incline cracking atau shear cracking. Shear cracking atau retak geser begitu. Nah, ini bisa menginisiasi terjadinya debonding ya. Debonding. Begitu juga ini juga terkait dengan crack itu atau debonding itu terjadi dimulai daripada ujung daripada penempatan atau FRP-nya, kemudian dia akan menuju ke tengah bentang. Ini merupakan regangan fiber, regangan efektif daripada fibernya. Jadi misalkan kita memiliki suatu penampang seperti ini, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa penampang ini memiliki lebar B, kemudian ini tebal totalnya, tinggi totalnya adalah H misalkan. Kemudian kita tahu bahwa tinggi efektif itu diukur daripada serat teratasnya sampai dengan level tulangan bajanya ya. Kita sebut sebagai D atau DP kalau pre-stress ya. Kemudian ada juga DF ya. DF itu adalah tinggi dari fibernya, dari serat teratas ke lokasi fibernya. Ya, memang ketika kita bicara serat fiber itu relatif tipis sehingga kita bisa estimasi bahwa DF itu mendekati H, tinggi daripada baloknya. Oke, dan kemudian kita bisa juga masukkan juga di sini bukan lembaran FRP, tetapi di sini kita bisa juga menggunakan batang FRP. FRP dalam bentuk rebar atau tulangan FRP. Nah, kemudian kalau kita lihat akibat beban, maka
akan timbul regangan ya. Kalau ini kita kasih beban, maka akan timbul regangan. Oke, seperti ini. Jadi misalkan balok di tes 2 tumpuan, maka serat atas akan tertekan, serat bawah akan tertarik. Maka kita lihat bahwa ini regangan yang bawah ini merupakan penjumlahan daripada regangan inisial, regangan BI, dan regangan FE-nya. Nah, yang atas tertekan regangan C-nya, CU-nya ya. Ultimate-nya, kalau kita bicara kondisi ultimate, maka ini ada regangan CU, di mana regangan C itu dapat mengakibatkan crushing pada beton. Nah, Anda lihat bahwa di sini di bawah ada regangan BI. Jadi sebelum diaplikasikan FRP, maka beban itu sudah bekerja. Minimal adalah berat sendiri daripada struktur. Nah, berat sendiri daripada struktur itu mengakibatkan ini regangan awal ya, regangan awal sebelum diaplikasikan FRP. Sehingga ketika kita menghitung regangan totalnya ketika sudah diaplikasikan FRP, maka regangan bawah ini merupakan pertambahan antara regangan FE, regangan fiber efektif, ditambah regangan inisialnya, gitu ya. Jadi Anda lihat kalau kita bicara penampang, kita gambar penampangnya seperti ini ya. Begini, kemudian FRP-nya ada di sini juga, begitu. Kemudian di sini mungkin ada tulangannya, begitu, ada tulangannya. Sehingga ini regangan S-nya, gitu. Nah, kita lihat bahwa regangan FE ya, ini atau regangan FE plus regangan BI ya, regangan FE plus regangan BI dibagi dengan perbandingan terhadap regangan CO yang di atas itu sama dengan perbandingan jarak antara sumbu netral ini terhadap regangan tersebut, serat terluar tersebut ya. Jadi ini adalah C, misalkan C, kedalaman garis netral, maka di sini adalah kalau ini dari sini ke sini adalah DF, begitu, maka di sini adalah DF dikurangi C, begitu ya. Jadi ini sama dengan DF dikurangi C, yang ini regangan CU adalah dari sini, dari garis netral ke serat luar C, sehingga kita dapatkan ini sama dengan rumus yang ini. Oke. Jadi regangan BI-nya kita pindah ke serat ke sisi kanannya. Oke. Nah, ini tidak boleh lebih besar daripada regangan dibandingnya, regangan regangan FD-nya. Kemudian sekali lagi, karena material FRP itu adalah linear elastik, maka di sini Anda lihat bahwa hubungan atau hukum Hooke itu berlaku sampai dia putus. Jadi bahwa tegangan pada fiber itu sama dengan modulus elastisitas fiber dikalikan dengan regangan fibernya. Oke, jadi Anda ingat tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Kemudian kita harus menerapkan juga terkait dengan strength reduction factor. Jadi faktor reduksi kekuatan, dan ini sangat tergantung daripada failure mode yang terjadi. Yang kita inginkan selalu dalam desain itu, perencanaan itu, bahwa keruntuhan kita itu adalah keruntuhan yang sifatnya adalah ductile ya, dan aplikasi FRP dalam suatu penampang elemen beton betulang seperti ini bisa mengakibatkan perubahan failure mode atau mode kegagalannya, yang awalnya adalah ductile, jadi dia leleh tulangannya, menjadi ketas, jadi dia keruntuhannya dalam bentuk misalkan dibonding antara FRP dan beton substratnya. Itu adalah hal yang sebenarnya kita hindari ya. Nah, di sini diatur dalam SCI 440 bahwa ketika perilaku keruntuhannya itu adalah ductile, ketika regangan T itu adalah regangan ultimate pada tulangan longitudinal, tulangan lenturnya, tulangan tariknya, sehingga ketika ini terlewati maka akan leleh, begitu, maka tentu saja kegagalan pertamanya akan terjadi di tulangan bajanya. Jadi tulangan baja itu akan leleh terlebih dahulu, dan itulah yang kita inginkan. Jadi leleh tulangan lentur itu kita inginkan
lebih dahulu sebelum terjadinya debonding atau tipe kegagalan getas yang lainnya. Ini adalah ductile. Jika perilakunya seperti itu, maka kita penalti yang kita perlu bayar hanya 10%-nya. Jadi faktor strength reduction factor yang kita perlu gunakan adalah 0,9. Kemudian kondisi ekstrim yang kedua adalah ketika keruntuhannya adalah brittle, misalkan begitu. Nah, di sini ternyata regangan T-nya, jadi regangan ultimate, regangan pada kondisi ultimate pada tulangan baja atau tulangan lentur, tulangan tarik itu belum meleleh, jadi tulangannya belum meleleh, maka kerusakan terjadinya adalah pada FRP-nya. Dan ini Anda lihat ketika tipe kegagalannya adalah bukan kelelehan pada tulangan baja, maka ini dianggap sebagai failure mode yang brittle, yang keruntuhan tiba-tiba. Maka di sini strength reduction factornya adalah 0,65. Jadi penaltinya adalah 35%. Ya, penalti yang harus kita bayarnya adalah 35%. Jadi cukup besar. Jadi bisa jadi makanya tadi untuk melakukan perencanaan FRP ini perlu iterasi ya. Baik terutama terkait dengan berapa jumlah lembar FRP yang perlu kita gunakan. Mungkin ketika kita gunakan FRP-nya cuma 1 lapis, 2 lapis, maka kita temukan bahwa tulangannya itu adalah ductile ya, tulangannya adalah ductile, jadi dia mengalami kelelehan, maka di sini faktor reduksinya adalah 0,9. Kemudian ketika kita aplikasikan lembar jumlah FRP-nya cukup banyak, misalkan 4, 5 dan seterusnya, maka di sini regangan terluar itu kan ditentukan oleh FRP karena dia paling luar ya. Sehingga di sini keruntuhannya adalah keruntuhan pada FRP atau debonding misalkan yang dia lebih rendah daripada regangan ultimate daripada FRP-nya atau sistem FRP-nya. Nah, di sini makanya di sini keruntuhannya adalah keruntuhan brittle, maka faktor reduksinya adalah 0,65. Jadi bisa jadi ketika kita aplikasikan lembarnya itu 1 atau 2, itu kira-kira hasilnya bisa hampir sama jika kita aplikasikan FRP dengan lembar yang jauh lebih banyak, misalkan 4, 5 dan seterusnya, karena di sini ada strength reduction factor yang mengontrol. Oke. Jadi belum tentu menambah jumlah lembar FRP itu akan meningkatkan kapasitas secara signifikan, bahkan bisa juga menurunkan karena adanya ini pilihan strength reduction factor. Kemudian kita bicara terkait dengan ini ultimate strength of single reinforcement rectangular section-nya. Jadi di sini kita lihat tadi sudah jelaskan bahwa regangan di bawah itu merupakan regangan FRP, regangan efek FRP ditambah regangan inisial atau regangan awalnya. Kemudian kita harus tinjau juga selain regangan yang paling bawah, kita juga harus tinjau regangan yang di sini. Regangan level tulangan longitudinalnya, regangan S ya. Karena tadi kita harus hitung ya regangan T. Anda lihat regangan T adalah ketika dia runtuh ya, ketika dia runtuh maka regangan T-nya berapa? Regangan S itu regangan T merupakan bentuk regangan S tapi kepada kondisi keruntuhan atau kondisi ultimate-nya. Ya, regangan S-nya berapa? Ya, regangan S-nya berapa? Kita perlu cek apakah dia lebih besar daripada regangan yield. Jika regangan yield, maka dia leleh, maka dia ductile. Jika dia lebih kecil dari regangan yield, maka dia belum leleh. Bisa jadi yang ini rusak duluan daripada tulangannya, begitu. Yang kita inginkan adalah ini tulangan itu leleh sebelum ini rusak, gitu. Nah, kita lihat nih seperti halnya dalam mata kuliah beton dasar ya. Jadi di sini ada keseimbangan ya. Jadi kalau ini adalah regangan, ini adalah tegangan, ya ini regangan, ini adalah tegangan. Jadi pada kondisi ultimate maka tegangannya adalah seperti ini, gambarnya adalah nonlinear. Kemudian dia juga sudah meliputi daerah post peak-nya. Ini adalah peak-nya, ini adalah post peak-nya, begitu. Nah, Anda lihat bahwa ini ada parabolik begitu, tapi agak sulit juga menghitungnya. Walaupun itu bisa kita lakukan, tetapi makanya di mata kuliah struktur beton kita diajarkan adanya ini ada Whitney block ya.
Jadi ada tegangan blok ekuivalen Whitney ya, ditemukan oleh Whitney, maka kita sebut sebagai Whitney block. Nah, di sini ini yang parabolik ini bisa kita dekati dengan blok ini yang memiliki lebar alfa 1 kali Fc prime, dan ini tingginya adalah beta 1 kali C, di mana C itu adalah ini kedalaman garis netral. Oke, nah kemudian kalau kita bicara ini adalah tegangan, kemudian kalau ada tegangan kita bisa bicara juga resultan gayanya. Ini adalah tegangan, maka ada resultan gaya tekannya. Kemudian di sini ada tegangan tarik, ada resultan gaya tarik pada tulangan longitudinal, tulangan baja longitudinal, dan tegangan resultan gaya pada lokasi atau level FRP-nya ya. Sehingga ketika kita terapkan keseimbangan horizontal sigma H sama dengan 0, maka akan berlaku seperti ini. Tekan sama dengan tarik. Tekannya adalah ini alfa 1 Fc prime kali beta 1 kali Pc sama dengan ini. Ini adalah tulangan bajanya, ini adalah FRP-nya. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung juga ya, kalau misalkan tadi kita ingin mendapatkan regangan FE ya, bagaimana kita menghitungnya. Tapi sekarang kita harus cek juga regangan S-nya, regangan pada level tulangannya. Jadi Anda cuma cukup membandingkan segitiga ini sampai regangan S ya, dan segitiga yang lebih besar gitu ya. Anda lihat bahwa kalau kita jabarkan begitu, ya ini ada regangan S kan di sini ya. Kemudian di bawahnya ada regangan ini regangan FE plus regangan BE. Ini berlaku keseimbangan segitiga. Jadi perbedaan atau perbandingan antara regangan S dibagi dengan regangan FE plus regangan BE itu sama dengan jarak ini dibanding dengan jarak ini. Nah, ini apa? Ya, kita tahu bahwa ini adalah D. Jadi D itu adalah sini dikurangi dengan C. Jadi ini adalah dari garis netral ke sini D dikurangi C. Ya, ini adalah D dikurangi C. Bagaimana dengan yang bawah? Sepertinya ini adalah bukan D lagi, tapi ini adalah DF ya. Jadi DF dikurangi C. Sehingga kita bisa dapatkan rumusan ini. Kalau kita pindahkan, maka ini menjadi seperti ini. Oke, nah sekali lagi karena ini adalah berlaku hukum Hooke ya untuk ini untuk tulangan ya. Jadi berbeda dengan yang tadi adalah untuk fibernya. Nah, ini juga berlaku hukum Hooke dan dia memiliki batas Fy. Ini adalah kuat leleh tulangan bajanya ya. Kuat leleh. Sehingga baja tulangannya itu, jadi tegangan itu tidak boleh baja tulangan itu memiliki nilai yang dia maksimumnya adalah kuat lelehnya. Ya, tadi sudah kita singgung bahwa baja tulangan regangan tegangan setelah dia melewati batas elastisnya, kemudian F yield di sini, maka dia akan mengalami deformasi elastik, kemudian strain hardening putus. Nah, di sini maka di sini akan lebih kecil atau sama dengan Fy ya. Kita abaikan daerah strain hardening ini. Nah, kemudian di sini terkait dengan kapasitas lenturnya, maka di sini kapasitas lenturnya sama dengan AS kali Fy dikalikan lengannya. Begitu juga dengan FRP. Jadi ada AF kali FFE luas dikalikan tegangan dikalikan lengannya. Sama halnya dengan ini. Perbedaan di kita di sini yang baru adalah ini ya. Kalau ini kan rumus biasa untuk menghitung kapasitas penampang. Kemudian di sini kita harus tinjau juga selain tadi adalah ultimate. Ya, kondisi ultimate kita juga harus tinjau kondisi service ya, ketika biasanya kita asosiasikan dengan kombinasi beban service yaitu 1,0 dead load plus 1,0 float gitu ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa ketika kondisinya adalah service atau pada kondisi service, kondisi dia beroperasi,
sehari-hari begitu. Nah, ini kondisi ini masih elastik ya, atau kondisi beton yang tertekan ini masih dalam kondisi elastik. Jadi Anda lihat di sini regangannya, ini adalah tegangannya. Jadi karena dia masih ya, elastik, jadi ini belum banyak mengalami keretakan ya, maka di sini regangannya bentuk segitiga, tegangannya juga bentuknya segitiga, berbeda dengan yang kondisi ultimate. Maka di sini sangat mudah Anda lihat titik beratnya adalah ini, luasan ini dibagi 3 ya. Ini adalah resultan gaya tekannya, kemudian dilawan dengan resultan gaya tarik oleh tulangan baja, kemudian resultan gaya tarik oleh fibernya. Oke, Anda tinjau bagaimana Anda menghitung tegangan pada tulangan baja adalah sekian, kemudian bagaimana Anda meninjau tegangan pada fibernya, ini adalah pada baja tulangan. Oke, kemudian ini adalah contohnya. Jadi misalkan kita memiliki suatu balok di atas 2 tumpuan yang memiliki beban dead load dan memiliki beban live load. Kemudian ini adalah panjang adalah 24 inch, ini adalah penampangnya, ini adalah B-nya, lebar daripada baloknya, kemudian ini adalah D-nya, tinggi efektifnya, dihitung daripada serat teratas terhadap pusat tulangannya, kemudian ini adalah tingginya, tinggi daripada baloknya, kemudian ada lagi harusnya satu lagi terkait dengan DF, tinggi terhadap fibernya. Oke, nah ini kasus ini adalah kita tambah owner itu menginginkan penambahan beban live load sebesar 50%. Ya, jadi nanti kita lihat ini adalah soal contoh 1. Nah, di sini beberapa parameter terkait dengan dimensi kita sudah tentukan, sudah diketahui begitu. Kemudian ada terkait dengan material sudah diketahui juga, material beton, material baja, ya. Kemudian ini adalah loading atau momennya ya. Kemudian ini adalah existing load yang saat ini ada. Kemudian ada anticipated load. Nah, dalam kasus ini adalah live load-nya diperbesar 50%. Jadi ada perbedaan kalau dead load itu sama. Di sini 1 kips per feet, ini juga 1 kip per feet. Nah, live load-nya ini adalah 1,2 kip per feet, ini adalah 1,8 kip per feet. Jadi naik 50%, naik 50% daripada yang existing loads. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa ternyata dengan kenaikan beban live load yang 50% itu mengakibatkan kapasitas lenturnya tidak memenuhi persyaratan kekuatan. Nah, di sini kita lihat dari beban, kemudian kita ubah ke momennya. Jadi ada unstrengthened moment ultimate, unstrengthened moment limit, dan ada juga faktor moment atau moment ultimate-nya. Anda lihat ini adalah existing load-nya adalah 304 kN, kemudian anticipated load yang kita inginkan, kapasitas minimum yang kita inginkan setelah perkuatan adalah 399 kN. Kemudian terkait dengan material properties daripada FRP, maka kita dapatkan ini daripada pabrik ya, dari spesifikasi pabriknya, dari thickness per play-nya, jadi tebal daripada lembarannya TF, dan kemudian ultimate tensile strength-nya, jadi kapasitas putus daripada lembar FRP-nya, kemudian ada regangan ultimate-nya, ini dan modulus elastisitas ini didapatkan dari spesifikasi pabrik. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan perkuatan menggunakan FRP, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan merek atau jenis FRP yang kita gunakan, terutama mereknya ya. Jadi apakah menggunakan BASF atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian ini ditentukan dari pabrik, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi kita perlu browsing dari merek yang kita akan pakai ya. Jadi ini diketahui tebalnya adalah 1,02 per lembar, kemudian adalah
ada ultimate tensile strength-nya, ada rupture strain-nya, ada modulus of elasticity-nya. Oke, nah kemudian prosedur yang pertama adalah kita menghitung ya material properties daripada FRP-nya. Nah, Anda lihat bahwa kita tahu bahwa ini dan ini, jadi kapasitas atau kuat tarik ultimate dan regangan ultimate itu dapat dari pabrik ya, spesifikasi pabrik ya. Kemudian kita harus korelasikan dengan faktor JE, yaitu adalah environmental reduction factor-nya. Misalkan kita asumsikan bahwa kita melakukan perkuatan pada balok interior ya, sehingga interior spatial, dia di dalam ruangan. Kemudian jenis fibernya adalah kita tentukan karbon, sehingga kita dapatkan environmental reduction factor-nya atau CE-nya adalah 0,9 ya, kita pakai. Sehingga di sini 0,95, 0,95, 0,95, 0,95. Ini dalam American unit, kalau ini dalam SI unit. Ada perbedaan angka yang cukup signifikan antara ini dengan ini. Jika Anda cermati, maka yang Anda hitung pertama kali sebenarnya kalau mau cross check perhitungan ini yang ada dalam SI 440 ini adalah yang di sini, yang American unitnya. Karena ini kalau ini hanya konversi ke SI unit saja, sehingga ada beberapa pembulatan ya dalam konversi SI-nya. Tapi yang kalau Anda mau cek step by step-nya, maka yang perlu Anda telusur adalah dalam American unit-nya. Oke, kemudian ada preliminary calculation, maka Anda bisa hitung modulus elastisitasnya beton bagaimana. Kemudian ada luasan daripada FRP berapa. Nah, ini Anda lihat ada beta 1, ada modulus elastisitas beton. Kalau dalam SI unit bukan 57.000 akar FC prime, tapi 4.700 akar FC prime. Ini juga kita atur dalam SNI. Ini 2847 2019 SNI kita. Ya, SN 2847 2019 di SI unit ini. Kemudian kita tentukan luas daripada tulangan ya. Kemudian kita tentukan luas daripada fibernya, ada 2 lembar ya. Kemudian tebalnya per lembar dikalikan dengan ini adalah lebarnya. Jadi WF itu adalah lebarnya. Kemudian kita hitung regangan awalnya. Jadi regangan awal. Jadi sebelum diaplikasikan FRP itu minimum sudah ada berat sendiri daripada struktur yang dia dapat mengakibatkan regangan. Ya, yaitu regangan awalnya yang kita perhitungkan seperti ini. Oke, Anda bisa lihat bahwa ini ya, bahwa tegangan sama dengan M kali Y bagi I kan. Bahwa ini juga kita bisa konversi juga bahwa ini ya, tegangan itu ya kita bisa ubah menjadi modulus elastisitas kali regangan ya, sama dengan MY per I. Oke. Nah, kemudian yang kalau kita mau cari regangan ya, maka ini adalah MY per I kali modulus elastisitas. Oke. Sorry, ini di bawah ya, modulus elastisitas di bawah MY dibagi dengan I dikali dengan E. Modulus elastisitas ini merupakan bentuk persamaan ini. Oke. Anda hitung regangan awalnya seperti itu. Kemudian kita hitung regangan batasnya, yaitu regangan ketika terjadi debonding, regangan FD ya. Anda hitung menggunakan rumus yang sudah ada. Kemudian Anda tentukan kedalaman daripada garis netral. Jadi kalau kita punya diagram regangan, ini adalah C, kedalaman daripada regangan ini adalah mungkin ini adalah D nya, sehingga ini adalah D min C atau DF min C kalau dia terhadap fibernya, serat fiber terbawahnya. Nah, ini nilai C ini harus kita iterasi ya, iterasi kita coba-coba. Dan di sini dalam SIA ini kita
diberikan contoh untuk iterasi awal itu kita bisa menggunakan C, kedalaman daripada garis netral itu bisa kita estimasi menggunakan rule of thumb. Jadi ini adalah rule of thumb ya, rumus rumus mudahnya begitu. Kita bisa melakukan tebakan awalnya dengan kira-kira 0,2D atau 20% daripada tinggi efektifnya. Kemudian kita cek masing-masing ada regangan fibernya, regangan efektif fibernya. Ini harus lebih kita harus cek ya apakah dia lebih besar dari 0,009 atau dia lebih kecil daripada 0,009. Nah, Anda lihat bahwa ini harus lebih kecil daripada 0,009. Oke, sehingga pembatasnya di sini adalah 0,009 jika ternyata ini rekan FE lebih besar daripada 0,009. Jadi yang menjadi batas itu bukan putusnya FRP ya, karena regangan terlalu besar ya, tetapi dibondingnya lah yang menjadi batas. Sehingga di sini kita harus hitung juga regangan pada serat teratasnya, regangan C-nya, regangan compression pada beton di atas ya, menggunakan rumus ini. Kemudian kita cek regangan pada level tulangan. Ini tadi adalah regangan pada daerah compression, maka seperti ini adalah regangan C-nya. Ini adalah regangan S-nya, nanti kita hitung di slide setelahnya. Ini adalah regangan FE plus regangan inisialnya. Oke, ini adalah regangan pada level tulangannya. Kemudian kita dapatkan tegangan pada level tulangannya. Kemudian juga dapat tegangan pada level fibernya. Nah, kemudian kita tentukan beta 1, alfa 1 untuk menentukan Whitney stress block ya. Kita dapatkan nilai C-nya ini 5,68 inch. Ternyata berbeda dengan asumsi awal kita. Nilai C awal kita itu yang kita tembak itu adalah 4,3 inch. Nah, ini ternyata adalah 5,68 inch. Tidak sama dengan tebakan awal kita. Sehingga kita perlu iterasi lagi sampai dia konsisten, nilainya sama. Sehingga di sini kalau kita iterasi lagi, kita dapatkan bahwa nilai C itu adalah 5,17. Ini sama dengan yang kita asumsikan. Oke, nah kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai C, jadi kalau kita punya tegangan regangan, C ini kita sudah dapatkan, kan sangat mudah ya. Jadi tadi kalau C-nya ini sudah didapat, maka kita bisa menghitung kapasitas momennya. Kapasitas momen ada dari tulangannya, AS kali FS ya, ada juga dari FRP-nya. Ini dari tulangannya, ini dari FRP-nya. Kemudian kita kalikan dengan, kita gunakan rumus ini ya. Jadi P faktor reduksinya dalam kurung di sini adalah kapasitas daripada tulangannya, ini adalah FRP-nya. Oke, begitu. Sehingga kita dapatkan bahwa setelah diperkuat bahwa kapasitas nominal struktur setelah diperkuat itu lebih besar daripada momen ultimate-nya. Oke, nah kemudian kita singgung juga perkuatan geser ya. Jadi untuk perkuatan geser ada 3 jenis. Jadi ada completely wrap, jadi dia dibungkus secara sempurna. Tapi di sini kelemahannya adalah kita harus lubangi platnya ya. Kita harus lubangi platnya untuk membuat seperti ini. Tentu saja ini sulit dan jarang kita lakukan. Nah, yang biasa kita lakukan adalah menggunakan three-sided U-wrap atau two-sided. Ya, di sini kita harus mengikuti kaidah LRFD juga, Load Resistance Factor Design, bahwa kapasitas nominal itu harus lebih besar sama dengan daripada beban luarnya. Nah, Anda tahu bahwa untuk geser itu kan kalau kita bicara beton bertulang ya, itu ada kapasitas daripada betonnya, kapasitas geser dari betonnya, dan kapasitas tulangan, kapasitas geser daripada tulangan sengkangnya. Ada VC, ada VS ya. Jadi Anda tahu kalau di SCI itu kan
VC itu dirumuskan dengan rumus 6 per 6 akar C prime ya B kali D begitu ya. Nah kalau VS ini menggunakan rumus modified trace teorinya, modified trace teori ya, VS sama dengan V kali FY kali D per S, dimana AV itu adalah luas tulangan sengkang, FY adalah kuat leleh tulangannya, D adalah tinggi efektif, dan S adalah jarak sengkangnya. Ini adalah S, jarak sengkangnya. Kemudian ditambahkan lagi selain VC, VS, ini belum betulang dengan FRP ya. Dengan FRP, maka juga ada VFRP. Tapi di sini harus kita kalikan dengan faktor reduksi lagi ya. Ada faktor reduksi 1, ada faktor reduksi 2 khusus untuk FRP. Oke, nah ini ada beberapa faktor reduksinya. Ini ada kalau completely wrapped members, maka dia penaltinya cuma 5%. Kalau three side atau two opposite side schemes, maka dia reduksinya 15%. Nah, kemudian kita hitung ya, kalau misalkan kita menggunakan perkuatan miring begini, karena geser itu kan letak geser itu kan begini, maka yang paling efektif sebenarnya itu adalah yang kita melawan atau tegak lurus daripada letak tersebut. Bentuknya miring juga, tetapi kan kalau di Indonesia banyak terjadi gempa, maka yang seperti ini tidak efektif, karena ketika gempa ke arah kanan atau ke arah kiri, maka letaknya bisa terbalik ya. Yang paling bisa kita gunakan adalah yang tegak ini, selain dari segi workability atau kemudahan dalam pengerjaannya. Ini ada istilah WF adalah lebar daripada FRP-nya, kemudian SF itulah jarak antara pusat FRP ini SF ya. Kemudian adalah DF ya, ada DF-nya ini adalah HD. Kemudian ada B. Kita ambil DF itu ternyata dari sini ke ke level tulangan longitudinal atau tulangan tariknya. Nah, VF itu adalah kapasitas geser daripada FRP, itu dirumuskan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus general jika kita mau memainkan sudut ini. Tapi kalau biasanya kita memasangnya adalah lurus begitu ya. Jadi ini adalah luasan untuk rectangular sectionnya. Ini adalah luasan FRP untuk circular sectionnya. Ingat bahwa hubungan tegangan-regangan dalam FRP itu adalah linear elastik, sehingga berlaku hukum Hooke, tegangan sama dengan regangan kali modulus elastisitas kali regangannya. Oke, nah kemudian regangan efektif daripada fiber itu ada batasannya, dan bagaimana kita menghitungnya adalah dengan cara yang seperti ini. Kalau completely wrapped member, maka kita langsung menggunakan angka 0,004, dan dia harus lebih kecil sama dengan 0,75 regangan FU. Jadi kita tahu tadi regangan FU ya, Anda tahu regangan FU dari pabriknya dikalikan dengan faktor reduksinya lingkungan. Kemudian untuk yang ini bonded U-wraps atau bonded phase splice. Nah, di sini kalau dia 2 sisi atau 3 sisi, maka kita harus menerapkan regangan efektif itu dengan rumus ini. Kappa V, kappa V dan regangan FU-nya. Kappa V dihitung menggunakan ini, ternyata ada parameter yang harus kita hitung lagi, ada K1, ada K2, ada LE. K1 menggunakan rumus ini merupakan fungsi dari kuat tekan beton. K2 menggunakan rumus ini merupakan fungsi dari LE. LE kita bisa hitung dari ini. Ini adalah jumlah lembar FRP-nya, TV adalah tebal FRP-nya, ini adalah modulus elastisitas FRP-nya. Sehingga di sini kita harus jumlahkan bahwa VS plus VF itu ternyata ada pembatasannya, harus lebih kecil daripada 0,66 akar F subtrem kali B kali D. Baik, nah kemudian ini adalah contohnya, misalkan karena ada peningkatan kebutuhan kekuatan begitu, sehingga di sini adalah yang sisa kekurangan kekuatan yang perlu kita tambah atau rencanakan gitu.
Nah, di sinilah contohnya. Ya, ini adalah propertiesnya. Ya, ini adalah terkait dengan manufaktur atau pabriknya. Ada tebal, kemudian ada ultimate tensile strength, ada rupture strain, ada modulus of elasticity. Nah, kemudian langkah yang pertama itu sama dengan yang lentur tadi, ini adalah perkuatan geser. Kita kalikan tegangan putus maksimum dan regangan putus maksimum pabrik itu dengan faktor lingkungan, ya. Kita dapatkan angka-angka ini. Jadi ini sama dengan perkuatan lentur. Kemudian kita mencari regangan fiber efektifnya, ya, regangan fiber efektifnya, karena biasanya kita menggunakan URAFS, ya, jadi 3 sisi atau 2 sisi, jarang kita full, ya. Maka kita harus menghitung ada KV, K1, K2 dan LE. Oke. Nah, ketika kita hitung, kemudian yang ketiga adalah calculate the contribution of the FRP reinforcement to industrial strength. Jadi kita hitung luas daripada FRP-nya, kemudian kita hitung tegangan efektif daripada FRP-nya. Kemudian kita bisa dapatkan kuat geser daripada FRP-nya. Nah, tadi sehingga sini ada 3, ada di V total, ya, itu berasal dari kontribusi geser dari betonnya, kontribusi geser daripada tulangan sengkangnya, dan kontribusi geser daripada FRP-nya. Oke, jadi ini adalah beton, ini adalah tulangan sengkang, ini adalah FRP-nya. Oke, nah kemudian kita terapkan rumus LRFG ini, jadi bahwa kapasitas nominal itu harus lebih besar atau sama dengan ini, sama dengan P VC. Ini adalah beton, ini adalah tulangan sengkang, ini adalah FRP. Nah, FRP ini harus kita kalikan dengan faktor reduksi lagi. Jadi di dalam faktor reduksi ada faktor reduksi lagi khusus untuk FRP, sehingga kita dapatkan bahwa kapasitas nominal itu lebih besar daripada kekuatan ultimate-nya. Nah, ini baru kuat. Oke, saya kira demikian video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.